Kalian bisa panggil Ibu, Bu Ana. Ibu ngajar fisika kelas 10 di SMA Negeri 1 Anyar. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang besaran fisika dan pengukurannya. Yang pertama ada besaran dan satuan. Apa sih yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung. Sedangkan satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran suatu benda. Contohnya ada panjang. Panjang merupakan besaran dan meter merupakan satuan. Jadi panjang dan meter merupakan pasangan antara besaran dan satuan. Selanjutnya, dalam fisika besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu apa sih? Nah, besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional atau SI. Ada apa aja? Kalian pasti sudah belajar di SMP ya. Ada 7 nama besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah jam. Nah, di sini mempunyai satuan masing-masing dan lambangnya juga. Nah, selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ada apa aja? Contohnya luas. Luas itu rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjang merupakan besaran pokok, lebar juga merupakan besaran pokok. Untuk satuannya gimana? Panjang itu satuannya meter. Nah, lebar juga satuannya meter karena lebar merupakan panjang juga. Jadi panjang kali lebar meter kali meter, yaitu meter kuadrat atau meter persegi. Selanjutnya volume. Volume itu lambangnya V, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu satuannya meter, lebar itu satuannya meter, dan tinggi pun satuannya meter. Jadi panjang kali lebar kali tinggi itu sama aja, tingginya meter pangkat 3 kan, jadi meter kubik. Selanjutnya massa jenis, lambangnya disitu kayak P, tapi bacanya rho ya. Rumusnya massa dibagi volume. Massa itu satuannya apa tadi? Massa itu satuannya kilogram, sedangkan volume tadi di atas ada apa? Meter kubik. Jadi massa jenis itu rumusnya massa per volume, satuannya kilogram per meter kubik. Selanjutnya ada kecepatan atau V kecil ya, bedanya volume sama kecepatan. Volumenya V besar, kalau kecepatan V-nya V kecil. Untuk rumusnya, kecepatan itu perpindahan dibagi waktu atau S per T, S-nya perpindahan, T-nya waktu. Untuk satuannya, perpindahan itu sama aja kayak panjang, yaitu meter, dan untuk waktu second, jadi meter per second. Untuk percepatan, lambangnya A kecil. Rumusnya kecepatan dibagi waktu. Tadi kan udah tuh kecepatan di atasnya, meter per sekon. Nah, dibagi dengan waktu lagi, jadi S-nya pangkat 2 atau meter per second kuadrat. Besaran dibagi menjadi 2 juga nih, menurut arahnya. Ada besaran skalar dan besaran vektor. Kalau besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai nilai. Contohnya semua besaran pokok yang tadi. Ada massa, waktu, suhu, dan yang lain-lain. Dan ini ada tambahan energi, kelajuan, usaha, luas, daya, dan volume. Atau masih banyak yang lainnya. Dan yang kedua ada besaran vektor, besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Contoh pada besaran skalar yaitu hanya mempunyai nilai. Misalkan pulpen, panjang pulpen yaitu 9 cm. Nah, si panjang itu tidak mempunyai arah, hanya mempunyai nilai yang tadi itu 9 cm. Oke, selanjutnya ada satuan. Satuan juga dibagi menjadi 2, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa bedanya? Satuan baku itu suatu pembanding yang memberikan hasil yang sama apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya meter, senti, kilometer. Kenapa disebut mempunyai hasil yang sama? Karena untuk beberapa orang, jika mereka
mengukur dengan penggaris atau alat ukur yang lainnya, pasti hasilnya sama mendekati angka itu. Sedangkan satuan tidak baku yaitu suatu pembanding yang akan memberikan hasil yang berbeda apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya, jengkal, feet, dan patok. Misalkan, kita bisa mengukur panjang pipa dengan jengkal, tetapi jengkal tangan seseorang dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Selanjutnya yaitu ada dimensi. Dimensi adalah cara suatu besaran tersusun atas besaran pokok. Nah, di sini ada 7 dimensi dari besaran pokok. Menurut SI yaitu panjang dimensinya L, massa itu M, waktu T, kuat arus itu I, suhu itu theta, jumlah zat itu N, dan intensitas cahaya itu J. Dimensi pada besaran turunan yaitu tergantung dari rumusnya. Misalkan luas. Luas kan rumusnya panjang kali lebar atau A sama dengan P kali L. P itu tadi panjang, satuannya apa? Tadi meter. Nah, L itu lebar, satuannya pun meter. Jadi meter kali meter yaitu meter kuadrat atau meter persegi. Nah, tadi dari besaran pokok untuk meter itu dimensinya L. Jadi meter pangkat 2 menjadi L pangkat 2. Selanjutnya contoh dari kecepatan. Kecepatannya itu rumusnya jarak dibagi waktu atau V sama dengan S dibagi T. V sama dengan S-nya itu jarak atau perpindahan yaitu satuannya meter dan T-nya itu waktu satuannya sekon. Tadi meter kan dimensinya L dan untuk waktu dimensinya T. Jadi V sama dengan L per T. Karena pada dimensi tidak ada pecahan, maka T yang di bawah dipindah ke atas. Karena kan kalau tidak ada pangkat sama dengan pangkat 1. Nah, si T-nya naik ke atas, jadinya pangkat satunya minus. Jadi V sama dengan L T min 1. Selanjutnya masuk ke pengukuran. Di sini ada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran sebanyak 1 kali saja. Sedangkan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran secara berulang untuk mendapatkan akurasi. Pada pengukuran, adanya kesalahan pengukuran sistematis yang diakibatkan oleh yang pertama, ada keterbatasan ketelitian alat ukur. Yang kedua, kesalahan pengaturan kalibrasi alat ukur. Jadi, belum dikalibrasi tapi sudah dipakai. Nah, yang ketiga, ada kesalahan sudut pandang atau paralaks. Ini biasanya kesalahan yang dilakukan oleh penelitinya atau orang yang melakukan eksperimen. Yang keempat, ada kesalahan atas penyederhanaan nilai. Yang kelima, ada pengukuran tunggal sehingga kurang akurat. Jadi seharusnya dia pengukuran berulang tapi menggunakan pengukuran tunggal. Oleh karena itu, kesalahan relatif atau batas suatu toleransi pengukuran harus selalu dicantumkan dalam hasil pengukuran.